Hai, pasti udah pada tahu beritanya ya? Yang sekarang lagi rame? Yes, berita perceraian Sule. Akhir-akhir ini jagat media sosial memang sedang diramaikan dengan berita perceraian seorang komedian papan atas, komedian legendaris, yaitu Sule. Berita ini semakin heboh dan menjadi perbincangan netizen dengan munculnya sebuah meme yang juga viral yang berisikan tentang perkataan Sule. Dalam meme tersebut, Sule mengatakan bahwa anak itu nomor satu karena pasangan milik Allah. Perkataan yang mungkin menggambarkan kondisi pilihan yang harus diambil oleh Sule. Menjadi menarik ketika perkataan Sule tersebut disandingkan dengan perkataan yang juga viral dari seorang gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Oke, tapi intinya apakah perceraian Sule dikarenakan sebuah prinsip yang dipilihnya seperti yang ada di meme tadi, atau karena sebab yang lain? Penasaran? Yuk, simak terus. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di channel Ceritain. Masih dan akan selalu bersama saya, Yudi. Di video ini, seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal ringan yang ada di sekitar kita. Yang tentunya, semoga ada inspirasi dan manfaat yang bisa kita ambil. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, makasih banyak, makasih supportnya. Buat kamu yang baru mampir di channel ini, silahkan gak perlu ragu lagi, segera subscribe. Karena itu yang akan memberikan semangat kepada kita untuk terus menghadirkan konten yang ya agak-agak berfaedah. Kembali ke bahasan kita di opening tadi tentang berita perceraian Sule. Ya, memang di era informasi ini yang semakin mengarah kepada era informasi media sosial, mengakibatkan informasi-informasi yang kini berseliweran dan mudah kita dapatkan adalah informasi yang berisikan ruang privasi kehidupan orang lain tentang pernikahan, perceraian, perselingkuhan, dan banyak lagi. Dan itu semua kini menjadi komoditas bisnis. Kenapa bisa menjadi komoditas bisnis? Karena pasarnya, marketnya di Indonesia sudah ada dan menjanjikan. Ya, pasarnya adalah orang-orang seperti kita yang keponya keterlaluan alias kemal, kepo maksimal. Kadang-kadang kita itu ya bahkan mungkin sering terlalu berminat dan terlalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Melebihi minat kita untuk mencari tahu dan mempelajari kehidupan kita sendiri. Dan kondisi inilah yang menyebabkan kita menjadi peluang pasar untuk bisnis-bisnis bermuatan gosip seperti tadi. Tapi teman-teman, fenomena seperti ini mengingatkan pada sebuah kisah. Kisah yang semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Kisahnya adalah kisah seorang ulama dan seorang anak kecil. Ya, kisah seorang ulama yang dikenal sangat luas ilmunya, sangat paham ilmu agama dan ucapannya penuh dengan hikmah. Ya, pada suatu hari ulama tersebut melihat seorang anak kecil yang sedang berada di pinggir jalan. Anak kecil ini terlihat sedang memaki-maki dan sedang melakukan sumpah serapah. Sang ulama kemudian menghampiri dan coba mendengarkan apa yang sedang dikatakan anak kecil ini dalam makian-makian dan sumpah serapahnya. Ternyata si anak ini sedang meluapkan kekesalannya dan kemarahannya pada seseorang yang pada waktu itu adalah dikenal sebagai orang yang sangat jahat. Orang yang dimaki oleh anak ini adalah seorang pejabat yang terkenal semena-mena, banyak membuat rakyatnya menderita, dan banyak perilaku-perilaku jahat lainnya yang menyimpulkan orang ini adalah orang yang sangat dibenci pada masa itu. Yang menarik adalah kemudian sang ulama mendekati si anak ini dan kemudian menyampaikan sebuah nasihat yang sangat bikin jelek. Nasihatnya kurang lebih begini. Nah,
Pahamilah ini, sejahat-jahat orang yang kamu maki tadi, di hari kiamat nanti kamu akan menyaksikan kejahatannya yang menggunung itu tidak akan sedikit pun akan membahayakan kamu. Sementara sekecil-kecilnya kejahatan yang kamu lakukan, di hari kiamat nanti kamu akan menyaksikan walaupun sangat kecil kejahatan yang kamu lakukan, sedikit pun kamu tidak akan pernah merasa bisa selamat darinya. Maka berhentilah memaki-maki, karena itu adalah sebuah kejahatan. Oke teman-teman, ini adalah nasihat yang luar biasa, jelek banget. Nasihat yang mengingatkan kita agar tidak terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Karena sejatinya kita ini mempunyai kehidupan masing-masing, kehidupan yang setiap detailnya pasti ada pertanggungjawaban. Bagi siapapun yang meyakini bahwa nanti akan ada hari pembalasan, seharusnya dia tidak perlu lagi memikirkan mengurusi kehidupan orang lain. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan kita sendiri, bukan tentang kehidupan orang lain. Kebaikan ataupun kejahatan yang dilakukan orang lain sama sekali tidak akan mempengaruhi nilai dari kehidupan kita. Maka teman-teman yuk, kita jangan sampai gagal fokus. Tidak semua yang kita dengar dan kita saksikan harus kita berikan respon yang menghabiskan energi dan waktu kita. Setiap kita punya jalan hidup masing-masing. Dan tugas kita hanyalah untuk fokus menjalani setiap episode itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus fokus dan larut pada kehidupan kita sendiri, agar waktu dan umur kita tidak habis untuk mengurusi kehidupan orang lain. Ingat, result atau hasil hidup kita itu adalah tentang akumulasi dari semua yang kita lakukan, bukan tentang orang lain. Dan bila kita ingin selamat, result hidup kita harus positif. So, ayo fokus, ayo produktif. Sekian ngobrol kita kali ini. Seperti biasa, kalau kamu suka, monggo di like, komen, dan subscribe. Saya Yudi, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.